Halo teman-teman, balik lagi sama Gojam. Nah guys, hari ini gue mau bicarain ya. Gue mau bandingin 2 jam. Ini ada di koleksi gue ya guys ya. Gue mau bandingin 2 jam besar ini ya guys ya. Ini adalah 2 jam besar yang ada di koleksi Gojam saat ini ya gitu ya. Nah seperti kalian kalau kalian udah ikutin channel ini ya, kalian tau lah. Gue tuh sukanya sama jam-jam tuh yang rata-rata sebenarnya kecil guys. Karena kenapa? Karena gue nih orang Asia. Ya, jadi tangan gue itu sebenarnya bukan tangan orang gede gitu. Jadi badan gue juga bukan bilang badannya besar gitu ya. Jadi sebenarnya gue tuh lebih suka jam yang kecil ya guys ya gitu. Tapi 2 jam ini ya tergolong besar guys gitu. Tapi tetap gue beli karena kenapa? Karena 2 jam ini menurut gue unik gitu loh. Ada keunikannya sendiri gitu ya. Satu udah gue review guys yang ini. Yang ini nanti ya guys ya. Gue akhir-akhir ini agak agak ada banyak ini ya, ada banyak warawiri. Jadi nanti gue bakal review. Tapi 2 jam ini gue beli ya. Karena kenapa? Karena dua-duanya tuh mempunyai karakter yang unik gitu guys. Gitu. Tapi dua-duanya persamaannya adalah apa? Jamnya sama-sama gede guys gitu. Nah ini hari ini gue cuma mau bandingin aja sih guys. Gitu ya antara dua ini ya perbandingannya gitu ya. Biar kalian bisa lihat. Karena sebenarnya jam itu tuh tiap jam itu ada karakter. Tiap jam itu tuh ada pribadinya sendiri-sendiri guys gitu loh. Jadi oke, langsung aja ya guys ya kita bandingin ya guys ya. Ini di samping gua sini yang di sebelah kiri ada Panerai Marina Militare. Ini adalah Panerai 587 guys. Dan ini adalah yang di sebelah kanan adalah Breitling Navy Timer Stratos gitu ya. Nah, persamaannya dulu guys ya. Persamaannya dari dua ini adalah apa? Dua-duanya sama-sama limited edition guys. Jadi Marina ini Militare ini panel 587 ini limited edition 1000 pieces doang. Jadi cuman diproduksi 1000 biji doang guys sama Panerai gitu ya. Nah ini Breitling Stratos ini dari Navy Timer ini Breitling Navy Timer ini juga limited edition 1000 pieces juga. Ini jadi cari ini barangnya juga nggak gampang. Ini juga ya juga nggak gampang. Tapi sebenarnya sih guys ya kalau bener-bener mau dicari ya guys ya. Ini masih lebih gampang, masih lebih bisa dapat nih guys. Marina Militare ini pada 587. Kalau Breitling ini yang Stratos ini ya, ini lebih susah gitu loh. Walaupun dua-duanya sama-sama limited edition ya, tapi nggak tahu kenapa di market ya guys. Ini lebih susah didapat nih guys. Gitu ya. Nah, terus sudah gitu guys. Jadi dua-duanya limited edition ya. Jadi ya lumayan langka lah guys ya. Bukannya barang pasaran yang bisa kayak mau beli langsung beli aja gitu ya. Nah, terus hari ini kita bakal ngomongin ya guys ya. Gimana perbandingannya antara dua ini ya. Nah, terus udah gitu sekarang kita ngomongin dua persamaan lainnya apa? Sama-sama gede guys, sama-sama gede. Yang ini 47 mili, yang ini 46 mili gitu. Panelnya lebih gede dikit ya, tapi tapi dua-duanya tetap sama-sama besar gitu ya. Nah sekarang kita itu persamaannya ya guys ya. Sekarang terus udah gitu dua-duanya sama-sama punya open case back gitu ya. Nah sekarang kita ngomongin perbedaannya guys. Nah ini yang seru gitu ya. Yang seru perbedaannya. Ngapain dibandingin kalau kita mau ngomongin persamaannya? Kita mau ngomongin perbedaannya, makanya kita bandingin. Oke guys, langsung aja kita bandingin ya. Pertama-tama soal movementnya dulu deh. Yang satu guys, ini manual ya. Jadi kalian bisa lihat ini ada screw down crown gitu ya. Dia harus diputar gitu. Sedangkan ini Breitling ini Navy Timer ini automatic guys. Jadi kalian kalau misal pakai gitu ya, beli Navy Timer ini, kalian nggak usah putar-putar gitu, asal dipakai di jalan terus gitu ya. Kedua guys, perbedaan kedua yaitu apa? Ini satu simpelnya minta ampun. Kalian bisa lihat guys. Ini cuma nggak ada penanda waktu, nggak ada jarum detik gitu ya. Sedangkan bahkan nggak ada komplikasi. Sedangkan Breitling kita lihat itu ada komplikasi. Ini chronograph. Terus kalian bisa lihat ada penanda waktu, ada jarum detik, ada bisa ngukur waktu. Jadi ini kenapa gue bener-bener bandingin dua ini ya guys ya. Karena ini perbandingan ya 2 jam besar, 2 jam yang besar kayak monster. Tapi sebenarnya beda banget gitu loh guys. Beda banget gitu loh. Satu simple, satu complicated gitu. Terus udah gitu kita ngomongin lagi ya perbedaannya lagi guys ya. Terus kita ngomongin dimensinya ya guys. Ini 47 mm. Breitling 46 mm. Tapi kalau kita lihat ya guys, lug to lugnya nih. Jadi
jarak dari sini sampai ke sini. Ini Panerai itu sekitar 57 mm guys. Sedangkan Breitling, padahal bedanya cuma 1 mili ya. Ini 47, ini 46. Tapi Breitling nih guys, dari sini jarak sampai ke sini itu cuman 52 mili. Jadi bayangin guys, dia 1 mm. Nah ini yang gue mau kasih tahu di video ini ya, dan gue harap informasinya berguna buat kalian yang mungkin consider ya beli ya atau gimana ya guys. Gini guys ya, jadi inilah ya makanya gue bilang ya, kalau jam itu ya nggak gampang guys. Kadang-kadang kita harus coba baru kita tahu gitu loh. Karena kalian lihat ini 47, ini 46. Jadi bedanya berapa? 1 mili kan guys. Nah dipikir apa? Oh kalau gitu 1 mili. Berarti apa? Berarti sama gitu. Cuma beda 1 mili. Enggak, sama sekali enggak sama guys. Karena kenapa? Jaraknya nih dari sini nih, laknya di sini yang ujung ekstrim sini ke bawah ya, atas ke bawah. Ini panel 57. Ini 52 guys. Jadi bedanya 5 mm loh. Nah itu sangat berbeda banget. Jadi kayak gua ya guys ya, gue boleh bilang ya, gue pakai ini Panerai guys, susah banget. Karena kenapa? Waktu gue masukin ya guys ya, itu lak ke sini nih, yang ujung sini keluar dari tangan. Sampai gue kadang-kadang harus pakai di tangan kanan guys, baru bisa. Karena tangan kanan gue tuh sedikit lebih besar. Karena kenapa? Gue orang yang bukan kidal gitu. Jadi gue lebih pakai tangan kanan. Mungkin karena begitu kali ya, makanya pergelangan tangan gue lebih besar di bagian kanan. Nah tapi kalau Breitling guys, karena dia dari jarak sini sampai sini 52 ya. Jadi walaupun dia 46 masih masuk guys. Jadi masih masuk. Jadi walaupun gede ya, tapi kalau gue pakai guys, dia nggak sampai kayak keluar. Jadi kayak masih masuk, kayak masih bisa gue pakai gitu guys, gitu. Ngerti gak guys? Gitu. Jadi itu yang gue mau kasih tahu sih gitu. Nah makanya ini Breitling ini 46 mm, walaupun dia 46 mili, tapi sebenarnya kalau dipakai di tangan ya guys ya, itu dia sebenarnya kayak mirip-mirip kayak jam yang mungkin 43 atau 44 dari jam merek lain gitu guys. Karena lak-laknya tuh dari sini ke sini cuma 52 gitu loh guys. Jadi kayak sekitar 44 atau 43 lah dari jam merek lain gitu loh. Itu yang gue mau kasih tahu sih guys. Terus udah gitu ya, kalian mau sih lihat juga. Lihat nih guys, desainnya Breitling punya apa namanya lak ya. Kalian lihat nih guys. Sini. Lihat ya, ini turun banget. Lihat ya, langsung turun begitu. Nah, ini guys lihat deh. Ini 1000 pieces ini limited edition. Jadi kalian bisa lihat ini 868 ya. Ini nomor serinya sebenarnya. Nah, ini guys dia turun begitu kan. Nah, jadi kalau misal jatuh dipakai di tangan guys, itu jatuhnya bukan hanya lak-laknya lebih pendek, tapi dia tuh nukik gitu. Jadi dia nggak keluar gitu guys, nggak agresif gitu loh. Jadi makanya lebih gampang dipakai. Ini makanya gue bisa pakai. Tapi kalau Panerai kalian lihat nih ya, kalian lihat nih ya guys ya. Ini bentar, gue agak gua lap dulu. Nah tapi kalian lihat yang ini guys. Kalian lihat ini Panerai. Ini kalian lihat laknya. Kalian bisa lihat ya laknya. Nah ini lak agresif banget, lihat ya. Dia nggak nukik kayak Breitling. Kalau Breitling tadi kan, makanya gue kasih lihat tuh, nukik kan guys, kayak nukik turun ke bawah. Tapi lihat ini, dia nggak nukik. Jadi kayak begitu aja, kayak keluar begitu. Makanya susah guys, ini susah. Ini jam susah guys. Jadi kalian kalau mau pakai ya, ini tangannya memang harus agak besar gitu. Gue sendiri agak kesulitan untuk pakai ini jam gitu. Karena kenapa? Karena udah memang badannya bagong, tapi laknya ini juga lurus gitu loh. Jadinya agak sulit guys untuk dipakai gitu loh ya. Nah itu yang gue mau bilang sih. Jadi walaupun dua-duanya persamaannya adalah gini guys, dua-duanya tetap ya nyaman, dipakai tuh nyaman gitu. Gue cuma mau kasih tau gitu sih. Panerai ya untuk ukuran kayak bagong kayak begini, tapi nyaman loh dipakai, sangat nyaman, case sangat nyaman gitu loh. Dan gue udah pernah review ya, kenapa bisa nyaman, karena ketebalannya dia sebenarnya kalau dia ketebalan sekitar 16,5, tapi 16,5 itu udah sama kristal segalanya. Sedangkan kristalnya sama bezelnya tuh tebal banget. Jadi kalau kristalnya segala dibuang, itu dia mungkin ketebalan dia case cuma 12-an gitu. Jadi makanya nyaman banget. Jadi untuk jam kayak begini besar guys, Panerai ini termasuk tipis gitu loh. Makanya nyaman jatuhnya kalau di tangan gitu loh. Ini Breitling juga termasuk nyaman gitu loh. Jadi yang gue mau bilang begini guys. Jadi maksudnya adalah 2 jam ini guys, walaupun mereka jamnya besar ya, tapi dua-duanya tuh termasuk masuk di tangan tuh nyaman gitu loh. Jadi
Gue cuma mau kasih tau gitu gitu. Jadi maksud gue adalah gini, kalau kalian memang suka pengen beli Panerai yang 47 mili, atau kalian juga pengen beli Breitling Navy Timer tapi yang 46 mili gitu ya. Ini nggak usah ngomong kayak harus dua-duanya sama persis kayak begini ya guys ya. Karena Breitling ini kan 100 gini kan, oke, ini limited edition ya. Tapi kan ada juga Breitling Navy Timer yang 46 mili kan. Terus ini juga Panerai juga nggak usah bilang ya 587 kayak gini, tapi kan ada yang 372 misalnya gitu kan. Itu kan mirip-mirip guys gitu ya. Jadi modelnya nggak harus persis, tapi gue buat video ini supaya kalian tahu gitu loh. Jadi mungkin kalian mau beli Panerai 372 itu kan mirip sama ini, atau Breitling Navy Timer nggak usah 100 tapi yang 46 ini kan sama. Jadi kalian bisa ada perbandingan gitu. Nah, gue cuma mau kasih tahu 2 jam ini itu termasuk nyaman guys, walaupun besar, tapi kalian gak usah terlalu khawatir karena sebenarnya jatuhnya di tangan tuh nyaman banget. Kalau kalian emang suka jam yang besar ya, sebenarnya nggak usah khawatir sih gitu, karena ini jatuhnya bagus, betulnya aman di 2 jam ini gitu loh. Terus udah gitu apa lagi ya? Terus udah gitu ini movementnya ini sama-sama ada open case back ya guys ya, gitu ya. Ini Panerai ada open case back. Ini juga ada open case back gitu ya, Breitling ya. Tuh Navy Timer gitu ya, sama-sama ada open case back gitu. Nah, terus sudah gitu dimensinya tadi kita udah ngomongin. Nah, terus sudah gitu terus dua-duanya sama-sama pakai leather strap gitu ya. Nah, jadi ya ini kira-kira begitu aja sih. Sebenarnya yang paling gue pengen ngomong tuh adalah soal wearability-nya sih guys ya. Jadi 2 jam ini perbandingannya bagaimana gitu. Yang gue mau kasih tahu sih gini sih guys. Dua-duanya sama-sama nyaman dipakai sih guys. Dan dua-duanya juga bukan hanya nyaman dipakai, tapi dua-duanya ini juga gimana ngomongnya ya. Kalau dipakai ya lebih kecil daripada apa yang sebenarnya gitu loh. Jadi kayak misal Breitling ini ya, walaupun dia 46 mili, tapi sebenarnya kalau dipakai ya di tangan kayak 44 gitu. Nah, ini Panerai juga walaupun dia 47 ya, tapi sebenarnya kalau di tangan ya dia jatuhnya nggak tahu kenapa kayak kecil gitu guys, gitu loh. Karena mungkin dialnya kali ya yang simple ya Panerai gitu loh. Ya, jadi dua jam ini menurut gua unik aja sih guys. Karena kenapa? Karena dua-duanya besar, tapi yang satu kalian bisa lihat rumit banget gitu ya. Yang satu rumit banget ini Breitling ya. Yang satu lagi besar tapi simple banget gitu. Nah, jadi ya itulah, jadi kontras gitu loh menurut gua gitu. Nah, terus udah gitu water resistance sih. Kalau yang ini 100 meter, dia ada screw down crown. Kalau ini nggak ada screw down crown guys. Ini yang Breitling. Jadi ini kayak cuman 30 mili. Jadi kalau misalnya nyebur ya ke air ya, wah ini tahan. Ini nggak tahan, ini bisa hancur gitu. Jadi ya itu sih guys, perbandingan 2 jam ini ya, 2 jam besar di koleksi Gojam saat ini ya gitu guys ya. Antara Panerai 587 dan Breitling Navy Timer 100. Jadi dari perbandingan 2 jam ini guys, mana guys yang paling kalian suka guys? Mana yang kalian lebih suka di antara dua ini? Panerai ini atau Breitling guys? Mana apa yang kalian lebih suka? Coba komen ya di bawah ya guys. Kalau misal gue disuruh pilih ya guys ya, antara dua ini ya, mana yang gue suka ya, lebih suka ya guys ya. Jujur, kalau secara dial ya, gue tuh sebenarnya orang yang lebih suka dial yang simple sih sebenarnya secara umum gitu ya. Tapi kalau dari dua ini ya gue harus pilih. Ayo, harus pilih salah satu gitu ya. Gue bakal pilih mungkin ini guys, Breitling Navy Timer. Gue akan pilih ini karena kenapa? Satu, ini lebih langka. Walaupun sama-sama limited edition, tapi ini lebih susah guys. Barangnya ini susah gitu ya. Ini gue dapet ini dari kolektor. Ini nggak gampang ini buat gue dapet gitu ya. Ini sulit barangnya. Terus udah gitu kedua, gue lebih suka ini juga karena jatuhnya di tangan seperti tadi gue udah bilang gitu. Walaupun dia lebih kecil, walaupun dia 46 nih 47, bedanya cuma 1 mili, tapi laknya beda. Dia laknya nukik, jadi dia kayak melok tangan. Udah gitu dia juga laknya dari sini ke sini gitu ya guys, cuma 52 mili. Jadi tangan gue masih bisa pakai. Kalau yang ini dia udah laknya tegak lurus, udah gitu dia nggak melok, udah gitu juga dia lebih panjang sekitar 57. Jadi susah untuk gua yang tangannya kecil untuk pakai ini jam guys gitu. Jadi makanya
Kalau gue disuruh pilih di antara dua ini, gue akan pilih Breitling karena selain barangnya lebih langka ya gitu di pasar, walaupun dua-duanya sama-sama limited edition, jadi gue lebih pilih ini karena kenapa? Udah lebih langka, udah gitu lebih gampang dipakai karena tangan gue emang ini apa kecil gitu guys. Tapi kalau misal tangan gue besar dan gue bisa pakai dua-duanya gitu ya, ya sebenarnya sih gue lebih condong lebih senang ini sih gitu loh, apa karena gue juga suka banget dialnya gitu ya, karena gue orangnya kan demen ini. Tapi karena memang tangan gue kecil ya guys ya, jadi gue kalau disuruh pilih di antara dua ini, gue pilih Breitling sih di antara dua itu pada saat ini gitu guys ya. Gue lebih pilih ini sih gitu. Nah kalau kalian gimana guys gitu? Oke guys, begini aja ya, ini coba video buat bincang-bincang, coba buat apa ya apa ngobrol-ngobrol santai. Dan semoga berguna ya guys ya informasinya. Makasih guys sudah nonton. Kalau misal kalian suka horologi, suka jam tangan, jangan lupa subscribe channel ini, support support channel ini Gojam. Makasih guys sudah nonton. Sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Bye bye.